Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kasus pembunuhan yang terjadi di Bangka Belitung. Mirisnya pada kasus ini, hal mengerikan itu pun terjadi ketika usia pernikahan mereka masuk dalam usia 1 bulan. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka? Yuk, mari kita simak videonya. Kisah percintaan ini berawal ketika seorang wanita bernama Ella Andini bertemu dengan seorang pria yang bernama Muhammad Rafli yang berasal dari kota Medan. Setelah mereka berkenalan, ternyata keduanya sama-sama saling menyukai. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk berpacaran selama 1 bulan lamanya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan dan terjadi pada tanggal 7 September 2021. Entah apa yang melatar belakangi Ella bersedia dinikahi oleh Rafli. Terlebih pada saat itu Rafli sedang tidak memiliki pekerjaan. Meski begitu, hubungan mereka pun masih terlihat romantis karena Ella dan Rafli sering mengupload foto kemesraan mereka di akun sosial media milik mereka berdua. Ella Andini, dia tinggal di Desa Teladan, Tobo Ali, Bangka Selatan. Ella adalah anak dari 3 bersaudara. Ayahnya yang bernama Safwan Heru dan ibunya pun telah meninggal dunia beberapa waktu ke belakang. Ketika masa remaja, Ella dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya. Namun menurut orang tuanya, dia adalah anak yang rajin, baik dan juga sopan kepada sekitarannya. Ella pun memiliki hobi membaca komik untuk hiburannya kesehariannya. Wanita periang ini pun bisa dikatakan sangat aktif di dalam akun TikTok miliknya. Indahnya pernikahan itu perlahan-lahan membuka latar belakang siapa suaminya sebenarnya. Kebahagiaan pernikahan itu pun mendadak pudar ketika mengetahui suaminya memiliki tabiat dan kebiasaan yang sangat buruk. Semua itu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Ella pada saat itu kehilangan emas koleksinya. Lalu Ella pun sangat meyakini jika emas itu telah dicuri oleh suaminya. Dan setelah didesak, Rafli pun mengakui perbuatannya. Perhiasan milik Ella pun dicuri lalu dijual ke toko emas di daerah Bangka seharga 6.750.000. Amarah Ella pun meluap ketika mengetahui hasil penjualan emas itu digunakan untuk berpesta dengan seorang teman yang bernama Ferry Handoko atau biasa dipanggil Apoy. Dia merupakan sahabat dari Rafli yang berusia 30 tahun. Untuk meredakan emosi dari sang istri, Rafli pun berjanji akan mengembalikan uang hasil penjualan emas dalam waktu dekat. Gak selang lama, Rafli pun akhirnya mengembalikan uang penjualan emas sebesar 4 juta rupiah. Namun Ella yang sudah merasa tertipu oleh sosoknya Rafli, mulai sering mereka terjadi pertengkaran dan perdebatan. Hingga klimaksnya Ella pun mengusir Rafli pada tanggal 19 Oktober 2021 jam 16.00. Ella pun sambil mengatakan kita cerai saja. Lalu Rafli pun pergi dan sempat menumpang di kosan milik temannya yaitu Apoy. Saat di kosan itu, Rafli sempat curhat kepada Apoy mengenai permasalahan rumah tangganya. Namun Apoy menanggapinya dengan enteng dan keluar omongan bernada bercanda dengan mengatakan sudah lewatin saja. Walaupun tidak ada solusi dari permasalahan rumah tangganya, mereka berdua pun tetap melanjutkan pembicaraan membahas yang lain. Malam pun semakin larut. Pada jam 1 malam, Rafli pun kembali ke rumah Ella. Dan keesokan paginya, tepatnya pada jam 8 pagi, mereka pun sempat berkencan. Setelahnya, Rafli tidak sengaja membaca pesan masuk di HP istrinya.
Di dalam isi chat tersebut terlihat jika mantannya Ella mengajaknya untuk bertemu. Seketika itu pun Rafli terbakar api cemburu dan emosinya sudah tidak bisa terbendung. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Apoy di kosan yang mengatakan agar dilewati saja. Lalu Rafli pun menggenggam Ella hingga Ella pun akhirnya meninggal dunia. Menyadari sang istri telah meninggal, walaupun dalam kondisi panik, Rafli mencoba untuk bersikap tenang. Lalu Rafli pun bergegas untuk melarikan diri. Pada saat akan keluar rumah jam 10 pagi, tiba-tiba dia pun berpapasan dengan adik korban yang bernama Karen. Lalu dia pun berpamitan kepada Karen dengan alasan akan mengantarkan paket. Kemudian Rafli pun pergi membawa HP dan sepeda motor milik Ella. Rafli pun dalam pelariannya, dia langsung menemui dan mengajak Apoy untuk menjual HP milik Ella. Setelah berhasil dijual, uang tersebut pun akan digunakan untuk modal melarikan diri. Sementara di sisi lainnya, adik korban awalnya tidak merasa curiga jika Ella telah meninggal dunia. Dia pun memanggil-manggil Ella, namun tidak ada respon dan mencoba untuk membuka pintu kamar. Namun pintu tersebut dalam kondisi terkunci. Tetapi tidak ada kecurigaan hingga waktu sore pun datang. Adiknya menceritakan kepada bibinya dari pagi hingga sore kakaknya tidak keluar kamar dan AC pun masih dalam kondisi menyala. Akhirnya karena pintu terkunci dan berulang kali dipanggil tetapi tidak ada respon, terpaksa pintu itu pun didobrak dan mereka mendapati jika Ella sudah meninggal dunia. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi pun segera datang dan melakukan olah TKP. Setelah itu tubuh Ella pun dibawa ke rumah sakit RSUD Tobo Ali, Bangka Selatan. Dan hasil dari otopsi itu menyatakan jika Ella meninggal dunia akibat kehabisan nafas dan dalam kondisi hamil. Polisi pun mendapati jika pelaku kejahatan ini merupakan suami korban. Polisi pun segera melakukan pencarian. Polisi berusaha meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk ayah korban. Namun ayah korban yaitu Bapak Heri juga mengaku tidak terlalu kenal dengan Rafli. Bahkan mereka baru bertemu dan mengenal satu sama lain hanya dalam waktu 2 minggu. Tetapi Heri tidak mengetahui latar belakang dan juga sisi buruk dari menantunya itu. Bahkan pernikahan mereka pun terkesan sangat terburu-buru. Namun Heri pun tidak bisa mencegah pernikahan itu dua insan yang sedang dimabuk asmara. Sebelum kejadian ini, ayahnya pun pernah mendapatkan mimpi sebanyak 2 kali. Ayahnya mengungkapkan bahwa dirinya pernah bermimpi melihat motor anaknya tersebut jatuh dari pohon besar. Saat mimpi tersebut, dirinya sedang berada di rumahnya di Tulung Selapan, Sumatera Selatan. Malam selanjutnya, dia pun bermimpi lagi menantunya pada saat itu menampar anaknya. Namun dikiranya itu hanya mimpi biasa. Rupanya itu merupakan petanda buruk yang menimpa Ella. Sedikit latar belakang tentang Rafli, dia sejak kecil kurang perhatian dari orang tuanya yang menjadi dasar berpengaruh besar bagi kehidupannya. Akibatnya salah pergaulan sejak usia remaja. Rafli pun sering meminum miras sebagai objek kesepiannya. Dikabarkan sebelumnya Rafli sempat bekerja di rehabilitasi BNN yang berada di daerah Sungai Liat. Namun dia pun dipecat karena dia terbukti positif sebagai pengguna. Rafli pun menyadari jika perbuatannya salah dan langkah yang harus dia lakukan adalah kabur. Di dalam pelariannya, Rafli menumpang sebuah truk kelapa sawit yang akan pergi ke Palembang. Namun, Apoy yang mengetahui Rafli baru saja melakukan hal kejahatan, dia memilih tidak ikut kabur bersama dengan Rafli karena dia merasa takut. Tetapi, gak selang lama dari penemuan tubuh korban, polisi pun berhasil menangkap Apoy di rumah kosannya. Kemudian Apoy pun diinterogasi tentang keberadaan Rafli. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap Rafli sehari setelah penangkapan Apoy, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober di tahun 2021 di sebuah perkebunan kelapa sawit daerah Siip, Kabupaten Bangka.
Rafli pun terpaksa dihadiahi timah panas ketika dia diminta menyerah, namun dia tetap berusaha untuk melarikan diri pada saat akan ditangkap. Dan pada saat diinterogasi, Rafli pun mengakui perbuatannya dan motifnya dia adalah cemburu mendapati istrinya berbalas chat dengan mantan. Dan sejak kasus ini pun terungkap, ada beberapa dari masa lalu Rafli terungkap ke publik. Diketahui jika Ella ini bukan istri pertama Rafli. Sebelumnya, Rafli pun pernah menikah dengan seorang wanita di Medan. Namun pernikahan itu hanya berjalan seumur jagung, dikarenakan sifatnya Rafli yang temperamen hingga seringnya terjadi KDRT di dalam rumah tangga, yang membuat pernikahan itu pun harus berakhir. Hasil dari penyelidikan polisi, kejahatan yang dilakukan oleh Rafli dikategorikan pembunuhan berencana, yang kemudian Rafli pun terjerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk temannya yaitu Ferry Handoko alias Apoy terjerat pasal 55 ayat 2 KUHP. Ancaman untuk kedua pelaku paling maksimal adalah hukuman mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tragis banget apa yang dialami oleh korban. Awal pernikahan seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan, namun harus mengalami nasib yang sangat tragis. Mungkin korban ini terlalu terbuai dengan gombalan pelaku yang membuatnya kecolongan melihat latar belakang dari pelaku itu sendiri. Pelaku ini sudah mengambil anak dari cinta pertamanya yaitu ayahnya. Belum bisa membahagiakan korban, malah melakukan hal yang membuat korban meninggal dunia. Lebih baik kenali pasangan kita segala sisinya, meliputi sisi baik ataupun buruknya. Kalau sudah siap kedua sisinya, baru deh kalian jalani hubungan rumah tangga. Oke guys, sekian dulu untuk video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?